Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Slamet Riyadi. Saya dari kelas manajemen 3M. NPM saya 117020410. Saya akan presentasi untuk memenuhi tugas UTS saya yang berjudul Ruang Lingkup Bisnis Retail. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. What is business retail? Retail adalah aktivitas perniagaan yang melibatkan penjualan barang atau penawaran jasa secara langsung kepada konsumen akhir. Barang yang dibeli dari bisnis retail akan digunakan konsumen sebagai konsumsi pribadi atau keperluan keluarga dan rumah tangga, bukan untuk dijual kembali. Dikenal pula dengan istilah bisnis eceran. Retail berperan sebagai perantara pemasaran yang menghubungkan produsen utama atau grosir besar dengan konsumen yang membeli dalam jumlah kecil atau bentuk satuan. Setelah membeli sejumlah barang dari kelompok bisnis yang lebih besar, pengecer atau retail akan menjual kembali barang tersebut dengan menetapkan tambahan harga tertentu untuk memperoleh keuntungan. Fungsi retail. Berikut adalah beberapa fungsi dan manfaat retail dalam siklus distribusi pemasaran. Poin yang pertama, memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Kehadiran retail akan membuat konsumen lebih mudah untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan. Tanpa adanya retail, konsumen akan kesulitan memenuhi kebutuhan mereka karena harus membelinya secara langsung pada produsen utama. Poin yang kedua, memberikan keuntungan bagi produsen dan grosir. Bisnis retail tidak hanya menguntungkan konsumen dalam hal kemudahan berbelanja, tetapi juga bisa memberikan keuntungan finansial bagi produsen dan grosir. Pengecer biasanya membeli stok barang dengan jumlah yang cukup banyak dari produsen. Dana yang diterima dari pengecer selanjutnya dapat dijadikan modal bagi produsen dan diputarkan kembali dalam proses produksi barang. Poin yang ketiga, menawarkan aneka jenis barang dan harga yang beragam. Umumnya, retail akan membeli stok bermacam-macam barang dari sejumlah produsen yang berbeda. Harga yang ditawarkan pun sangat beragam. Hal ini menciptakan variasi pasar yang akan berbanding lurus dengan peningkatan kepuasan konsumen. Jenis-jenis retail. Jenis retail dapat dibedakan berdasarkan produk yang dijual, kepemilikan dan lokasi penjualan. Jenis retail berdasarkan produk yang dijual. Berdasarkan produk yang dijual, retail terbagi ke dalam tiga jenis. Produk retail yang menjual barang, service retail yang menawarkan jasa, serta non-store retail yang menggunakan media tertentu dalam memasarkan produknya. Beberapa contoh dari produk retail adalah toko mainan dan toko elektronik yang memasarkan barang lebih sedikit dari pusatnya, jasa perbaikan kendaraan, perawatan taman, serta layanan supir dan pengaruh anak termasuk ke dalam service retail. Sedangkan non-store retail meliputi vending machine serta toko-toko online yang tergabung dalam e-commerce. Selanjutnya, jenis retail berdasarkan kepemilikan. Ada tiga jenis retail yang dikategorikan berdasarkan sifat pemiliknya, yakni retail mandiri, waralaba, dan kelompok usaha. Seperti namanya, retail mandiri beroperasi secara independen tanpa bergabung dengan pihak manapun. Warung, ruko, dan toko kelontong adalah beberapa contoh retail yang termasuk ke dalam jenis ini. Berbeda dengan retail mandiri yang mengembangkan usaha sendiri, retail waralaba melibatkan pihak perusahaan pusat dan perusahaan turunan dalam memasarkan produk yang sama. Sementara itu, kelompok usaha merupakan jaringan retail yang saling terkait dalam satu manajemen, seperti swalayan atau department store. Poin selanjutnya, jenis retail berdasarkan lokasi penjualan. Jenis retail juga dapat dibedakan berdasarkan lokasi penjualan. Pengecer yang memiliki akses langsung ke jalan umum termasuk dalam jenis retail strip mall atau lahan komersial. Selain itu, ada pula pusat bisnis dan pusat perbelanjaan yang berdiri dari gabungan pengusaha retail yang memasarkan produk dan layanannya dalam kawasan atau bangunan yang sama. Retail adalah sistem pemasaran yang cukup populer saat ini karena memiliki pangsa pasar yang terbilang besar. Oleh karena itu, mengetahui pengertian fungsi dan jumlah jenis retail bisa dijadikan sebagai tambahan informasi bagi Anda yang berencana untuk menjadikan pengecer atau mengembangkan usaha retail sendiri. Ruang lingkup bisnis retail.
Ruang lingkup bisnis retail tidak hanya sekedar merupakan penjualan barang secara fisik, tetapi juga meliputi penjualan jasa. Contoh, tiket pesawat, warnet, jasa telekomunikasi, penjualan jasa, ini disebut real service. Selain itu, yang termasuk dalam penjualan barang, yakni layanan pesan antar jaminan leasing dan fasilitas kredit. Pengertian bisnis retail tidak hanya mencakup sebuah toko, tapi juga aktivitas sejenis yang tidak menggunakan tempat khusus dalam proses jual beli. Contoh, mail order dan direct selling. Di sini yang berperilaku sebagai trailer adalah grosir, wholesaler, dan manufaktur. Contoh retail tradisional. Retail tradisional terbagi dalam 3 poin. Yang pertama, dealer langsung. Di sini pengecer mendapatkan barang berasal dari perusahaan yang menjual langsung kepada pengecer, di mana biasanya perusahaan ini memiliki berbagai cabang di beberapa kota dengan induk perusahaan di pusat kota. Poin yang kedua, toko dagang. Toko dagang ialah salah satu pengecer yang menjual barang atau jasa hanya fokus pada satu perusahaan saja, di mana pengecer ini akan menjual semua berbagai macam produk yang diproduksi oleh perusahaan yang mereka pilih. Poin ketiga, distributor. Biasanya perusahaan besar akan menjual langsung kepada distributor dengan jumlah yang besar dan harga yang lebih murah, untuk kemudian distributor ini akan menjual kembali kepada toko retail kecil yang ada di daerah tertentu. Retail modern. Retail modern ini merupakan retail yang merupakan inovasi akibat dari era globalisasi, yaitu menggabungkan fungsi dari teknologi serta toko fisik. Dengan adanya teknologi yang digunakan di retail modern, biasanya menawarkan kenyamanan berbelanja bagi para konsumennya. Selain itu, biasanya harga suatu barang ini sudah memiliki harga tetap, yang artinya tidak dapat ditawar-tawar. Retail modern ini juga memiliki sistem manajemen yang baik dan teratur dalam melalui dibentuknya suatu organisasi dalam suatu retail guna lebih memudahkan pembagian masing-masing bagian kerja. Retail modern ini juga memiliki daerah cakupan yang luas, dalam arti cukup lengkap. Berbagai macam barang dan jasa terdapat di retail, mulai dari barang-barang kebutuhan rumah tangga, makan, alat-alat perlengkapan rumah, pakaian, serta kebutuhan pendidikan anak-anak. Retail modern ini biasanya memiliki cabang di berbagai daerah di suatu negara. Contohnya ialah Indomaret, Alfamart, Department Store, Shopee, Lazada, Tokopedia, dan sebagainya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.